Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Hermawan dengan NIM 1851051, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains, IGIP Silwangi Bandung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang mana telah mengizinkan peneliti agar dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Salawat serta salam mari kita curahkan ke baginda Muhammad Rasulullah SAW. Juga di sini peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang berjudul pengembangan bahan ajar materi matriks dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan ICT terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMK. Di sini pun peneliti dibimbing oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa, yaitu ada Profesor Joshua Sabandar, MA PhD, dan yang kedua ada Dr. Ripi Maya, MPD. Adapun fokus pembahasan pada presentasi kali ini yaitu latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah mengenai desain pengembangan bahan ajar, perlu memperhatikan model pengembangannya untuk memastikan kualitas bahan ajar dalam menunjang efektivitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rahmawati mengenai bahan ajar pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya itu, kemampuan pemecahan masalah itu sangat penting dikuasai oleh siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hendriana, pemecahan masalah merupakan usaha dalam mencari solusi dari suatu masalah sehingga kemampuan memecahkan masalah sangat dibutuhkan siswa dalam pembelajaran matematika karena memiliki korelasi dengan kehidupan sehari-hari. Begitupun sejalan dengan pernyataan dari Sumartini mengenai kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan utama dari proses pendidikan. Hal ini pun diperkuat oleh hasil studi pendahuluan. Ternyata masih banyak guru yang masih kesulitan dalam mengembangkan bahan ajar berupa LKPD. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui proses pengembangan bahan ajar, yang kedua, mengetahui kelayakan bahan ajar, ketiga, mengetahui efektivitas bahan ajar, yang keempat, mengetahui kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar. Adapun metode penelitian yang peneliti pakai itu ada Research and Development R&D Brook and Gall. Adapun subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 di SMK Negeri 4 Padalarang. Instrumen penelitiannya adalah non-test dan tes, meliputi lembar validasi, lembar praktisi, soal kemampuan pemecahan masalah matematis. Adapun pengolahan data peneliti menggunakan Microsoft Excel 2019. Dan selanjutnya adalah uji coba instrumen yang meliputi validitas, reliabilitas, dan pembeda, indeks kesukaran, serta efektivitas. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Alur penelitian Research and Development R&D atau Brook and Gall ini seperti ini. Mungkin nanti akan disampaikan di hasil pembahasan lebih detailnya lagi. Hasil pembahasan mengenai studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Peneliti itu melaksanakannya di SMK Negeri 4 Padalarang, yang mana menjadi subjek untuk diwawancari adalah salah satu guru matematika yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu, peneliti langsung membuat rancangan LKPD yang nantinya akan didiskusikan dengan dosen pembimbing dan nantinya akan divalidasi oleh para ahli ICT dan juga ahli materi. Setelah itu, peneliti melaksanakan atau menyusun draft LKPD. Setelah draft LKPD selesai, peneliti langsung melaksanakan yang namanya uji coba terbatas. Ini dilaksanakan di SMK Negeri 4 Padalarang, yang mana menjadi subjeknya adalah 23 siswa di kelas kimia A. Setelah uji coba terbatas selesai, selanjutnya adalah mengenai terkait masukan-masukan dari para ahli dan juga revisi yang pertama. Setelah revisi yang pertama selesai, dilanjutkan dengan uji coba luas. Uji coba luas ini dilaksanakan di SMK Negeri 4 Padalarang, yang mana menjadi subjek penelitiannya ada 2 kelas. Kelas yang pertama berjumlah 22 orang, itu di kelas BDP. Dan kelas kedua adalah kelas ATPH yang berjumlah 32 orang. Terkait uji coba luas ketika sudah dilaksanakan, masuk ke tahap selanjutnya adalah mengenai masukan-masukan dan revisi 2 serta validasi 2 oleh para ahli. Setelah itu dilaksanakan, barulah bisa dikatakan menjadi final produk LKPD yang nantinya itu bisa diuji produk kepada siswa. Nah, itu adalah rangkaian dari 10 tahapan dengan menggunakan metode penelitian Research and Development
bulk and GAL. Selanjutnya adalah hasil dari validasi. Hasil validasi ahli materi dan ahli ICT memperoleh persentase 95% dengan kategori sangat valid. Dengan demikian, bahan ajar berupa LKPD materi matriks dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan ICT sangat layak untuk diuji cobakan kepada siswa tanpa perlu revisi. Adapun hasil uji praktisi ini pada uji terbatas kelas 10 kimia memperoleh persentase 83% dengan kategori sangat praktis, dan hasil praktisi pada uji coba luas kelas 10 BDP memperoleh persentase 82% dengan kategori sangat praktis. Adapun kelas 10 ATPH memperoleh 70% dengan kategori praktis, maka dari itu bahan ajar yang digunakan sangat praktis. Adapun hasil uji efektivitas pada uji coba terbatas pada kelas 10 kimia memperoleh nilai 84% dengan kategori sangat efektif. Pada kelas 10 BDP memperoleh nilai 77% dengan kategori efektif. Pada kelas 10 ATPH memperoleh nilai 77% dengan kategori efektif. Dengan demikian, menandakan bahwa bahan ajar berupa LKPD memiliki nilai efektivitas efektif ketika digunakan dalam proses pembelajaran pada materi matriks terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMK. Adapun kendala-kendala yang peneliti temui di lapangan itu yang pertama mengenai pertemuan tatap muka dilaksanakan secara bergantian, yang mana ini masih berkesinambungan mengenai COVID-19 yang masih belum reda di kita. Jadi terkait teknis kegiatan belajar mengajar itu disesuaikan dengan 2 tahapan. Itu dari 4 pertemuan ini dilaksanakan 2 kali tatap muka dan 2 kali dilaksanakan secara daring. Yang kedua mengenai jam pembelajaran yang dikurangi, ini pun terhambat oleh pandemi COVID-19 yang asalnya 45 menit menjadi 30 menit. Ini menjadi kendala peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Yang ketiga, kurangnya literasi siswa terhadap pemanfaatan media pembelajaran, yang mana siswa masih kurang bersemangat, kurang mempunyai literasi yang tinggi untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Yang keempat, siswa kurang memahami konsep. Adapun konsepnya itu terkait materi matriks, siswa belum benar-benar bisa menguasai hal tersebut. Terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengembangan bahan ajar LKPD disusun sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan dalam RPP dan bahan ajar terkait materi matriks dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media video. Selanjutnya LKPD tersebut divalidasi oleh para ahli. Setelah itu LKPD tersebut diuji coba secara terbatas untuk mendapatkan masukan-masukan dari guru dan siswa. Setelah direvisi selanjutnya LKPD diuji cobakan secara luas. Yang kedua, hasil validasi para ahli bahan ajar berupa LKPD materi matriks berada dalam kategori sangat valid. Hasil uji coba terbatas bahan ajar berupa LKPD materi matriks dilihat dari respon peserta didik berada dalam kategori sangat praktis. Adapun hasil uji coba luas bahan ajar berupa LKPD materi matriks dilihat dari respon peserta didik berada dalam kategori sangat praktis. Hasil uji coba terbatas dari efektivitas bahan ajar berupa LKPD materi matriks dilihat dari kemampuan pemecahan masalah peserta didik berada dalam kategori sangat efektif. Hasil uji coba luas dari efektivitas bahan ajar berupa LKPD materi matriks dilihat dari kemampuan pemecahan masalah materi peserta didik berada dalam kategori efektif. Yang terakhir, mengenai kendala yang ditemui pada saat proses pengembangan bahan ajar adalah yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan secara bergantian. Kedua, waktu jam pelajaran yang sering singkat, terlalu singkat, kurangnya literasi siswa terhadap pemanfaatan media pembelajaran, dan siswa kurang memahami konsep operasi perkalian pada matriks. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.